Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorak kemegahan bagi Yesus. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Damai Natal ada bersama dengan kita, amin. Amin saudaraku. Mari lihat dulu kiri kanan saudara. Katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, dengan serentak bersama-sama berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, lahirlah Engkau di hati kami, di hidup kami, di pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, untuk mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari pandang kepada Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Yuk katakan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Dengan satu suara, satu hati, katakan kepada Yesus, Yesus, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami angkat penyembahan kami di hadapan-Mu. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya ada di tempat yang maha tinggi. Oh, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, amin. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Sorakan kemenangan pada malam hari ini, pada hari ini. Sorakan Yesus yang hidup dan berkuasa atas hidup kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya Tuhan, sembah dan agungkan nama Yesus. Terima kasih buat kelahiranmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Mari umat Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bawalah penyembahanmu di dalam Tuhan dengan roh yang takut akan Dia. Terima kasih. Biarlah kemuliaan hanya milik Tuhan, keagungan hanya milik Tuhan. Oh ya takkan ada lama-lama ya Santo. Biarlah kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami hanya milik-Mu Yesus ku baik. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hidup kami memuliakan-Mu. Oh, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama, katakan, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
tempat maha tinggi. Dengan hormat mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Luar biasa Engkau menyertai kami Tuhan, memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap bersuka cita bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita katakan, amin. Sekali lagi saudaraku, mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan berikan dulu tepuk tangan terhebat bagi Allah kita. Haleluya. Mari katakan dulu kiri kananmu, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita sama-sama menari bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Bersama katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Lambaikan tanganmu. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi, 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 tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bertepuk tangan bagi Yesus. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Serta katakan, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan, lambaikan tangan saudara yuk. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yuk berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau bersuka cita dan terus bersorak-sorak bagi Yesus. Amin. Kita mau terus antusias untuk memuji Tuhan. Yuk serukan dulu haleluya. Sekali lagi katakan,
Bersama-sama katakan bagi Yesus, kami datang membawa pujian kami Tuhan. Yo, lebih lagi. Yo, lebih lagi katakan. Tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Kami datang membawa pujian kami Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yo, kita berbahagia menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Amin. Katakan amin. Katakan yeay. Haleluya. Yesus, kami datang bawa pujian kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Yuk sekali lagi katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan sorak Yuk melompat katakan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari bertepuk tangan bagi Yesus. Saya mau kita semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk. Haleluya. Bersama-sama katakan ya. Yeay. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi ya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Samakan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Berikan tepuk tangan terdahsyat, tepuk tangan kemenangan. Haleluya. Bersama katakan Gloria. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa, amin. Kita harus menang atas segalanya, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan
duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan memasuki penyalaan lilin. Di HP saudara ada cahaya. Mari nyalakanlah cahaya itu sebagai pengganti lilin. Dan angkatlah cahaya itu tinggi-tinggi. Sembari kita berdoa dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, haleluya Yesus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu terasa mawi megah. Puji Allah sebab hikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sebentar kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas kesempatan yang Kau beri, kami boleh bersama-sama untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ya Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar, kami datang hari ini untuk menyambut dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan, tahirkan, sucikanlah, itu bungkus dengan darah-Mu, dan hamba berdoa, firman yang hamba sampaikan dari awal sampai akhir, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai, sehingga semuanya oleh pimpinan dan oleh tuntunan-Mu dan bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang rindu mendengar firman bersama katakan amin. Baik, saya ucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa setiap kita tetap akan mengalami sukacita dari Tuhan, khususnya dalam perayaan Natal pada saat hari ini. Walaupun mungkin perayaan Natal kita tidak seperti biasanya, tapi saya percaya sukacita kita tetap luar biasa karena Tuhan selalu nyata dan menyertai hidup kita. Katakan amin. Baik, pada saat hari ini kita akan mendengarkan atau belajar firman Tuhan dengan sebuah tema namanya disebut Immanuel. Buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita baca lagi Matius pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat 23. Matius pasal yang pertama ayat 22 sampai 23, begini firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengerti bahwa Natal kali ini berbeda dengan Natal sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa mengadakan perayaan Natal begitu meriah, dengan persiapan yang begitu luar biasa. Bahkan biasanya bulan-bulan 10 sudah banyak gereja yang membentuk panitia Natal. Bahkan ada yang lebih awal lagi dari situ. Kalau tahun-tahun sebelumnya juga kita bisa melihat bagaimana banyaknya perayaan Natal. Hampir setiap hari, bahkan dalam satu hari bisa beberapa perayaan Natal. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 biasanya full. Bahkan sampai kepada bulan 1 pun banyak orang lagi yang mengadakan perayaan Natal. Apakah itu perayaan Natal anak sekolah minggu, perayaan Natal muda-mudi, remaja, kaum ibu, kaum bapak, Natal umum, bahkan juga Natal kantor, Natal instansi-instansi pemerintah, swasta, bahkan juga sekolah, dan Natal-Natal marga, STM, dan macam-macam yang lain. Dan kita juga bisa melihat kalau tahun-tahun sebelumnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana begitu meriahnya perayaan-perayaan Natal mungkin dilakukan di berbagai tempat. Begitu semaraknya, begitu persiapan yang begitu matang. Tapi berbeda saat hari ini, saudara. Tahun ini, saudara, nyaris tidak ada orang yang bentuk panitia Natal. Bahkan tidak ada orang yang menyiapkan perayaan Natal di gedung-gedung besar. Jangankan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan membentuk panitia Natal ataupun juga membuat perayaan Natal di gedung besar. Nah, kita hadir di setiap ruangan atau di tempat ibadah pun dibatasi, saudara. Dibatasi. Nah, tentu hal ini membuat kita kurang nyaman. Hal ini membuat kita kurang selesa. Atau hal ini bisa seperti saudara membuat kita kurang semangat, kurang excited.
Tetapi saudaraku, perlu kita pahami seperti apa yang kita baca pada hari ini, bahwa berbicara tentang Natal bukan berbicara tentang panitianya, bukan berbicara tentang kemeriahannya, bukan berbicara tentang bagaimana setiap hari Natal atau banyaknya Natal-Natal yang sedang dilakukan dengan berbagai golongan ataupun juga dengan berbagai komunitas. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita pada hari ini, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya sebelum Yesus lahir, telah dinubuatkan ratusan tahun sebelum, di mana Yesaya berkata bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya menubuatkan saudara ratusan tahun sebelum, lalu di kitab Matius saudaraku digenapi apa yang sedang dinubuatkan itu. Dan seperti yang kita baca dalam kitab Matius dikatakan, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti saudara, Natal berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Itu berarti bahwa sekalipun pada saat ini mungkin saudara perayaan Natal kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi kita mungkin dibatasi jumlahnya di ruangan yang terbatas, harus jaga jarak, pakai masker. Wah, kita kan sekarang susah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pengukur suhu. Kalau kita pakai masker, kalau kita napas kita bau, ya kita sendiri yang mencium jadinya, kan begitu ya. Nah, kita jaga jarak yang biasanya kita begitu dekat, akrab, kompak, tapi ini mesti jaga jarak. Jadi jaga jarak bukan cuma di jalan raya lagi. Nah, biasanya kalau di jalan raya kan orang buat tulisan di belakang mobilnya, jaga jarak bos gitu. Jaga jarak kawan gitu kira-kira, supaya jangan tabrakan. Sekarang kita juga jaga jarak. Nah, maka hal itu saudara, waktu juga dibatasi seperti sekarang kita di Malaysia. Gak boleh lewat dari jam 1.45 pada tanggal 25. Kalau udah 24 malam sampai jam 9.30. Nah, ini kan membuat kita berada dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Tentu pasti sepertinya saudaraku ada sebuah keanehan, atau kita merasa kok nggak semeriah dulu, atau kok kenapa perayaan kali ini yang kok menyedihkan gitu, memprihatinkan. Tetapi dengar dengan baik, kalau kita hanya fokus kepada apa yang disebut perayaannya, semaraknya, riang gembiranya, maka kita keliru. Makanya Alkitab menyatakan kepada kita tentang Natal yang kita rayakan hari ini, itu berbicara tentang Immanuel. Apa itu Immanuel? Artinya Allah menyertai kita. Immanu artinya Allah. Immanu artinya bersama kita, di dalam kita, di tengah-tengah kita. El itu artinya Allah. Artinya Allah ada bersama kita, Allah ada di tengah-tengah kita, Allah ada di antara kita. Itulah yang kita harus rayakan. Jadi berbicara saudaraku tentang perayaan Natal, itu berbicara kehadiran Allah, keberadaan Allah, kesediaan Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Makanya tanpa kehadiran Allah atas perayaan-perayaan kita, semeriah apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, tanpa kehadiran dan tanpa kehadiran Allah, maka itu akan menjadi sia-sia dan tidak berarti, dan hanya membuat kita merasa lelah dan penat. Sama sebagai contoh saudara, katakanlah kalau kita mau merayakan sebuah perayaan ulang tahun seseorang. Nah, ada kan orang berulang tahun saudara. Kalau orang kaya biasanya dia membuat ulang tahun di hotel mewah. Nah, kalau orang-orang miskin biasanya, atau orang-orang sederhana biasanya buat perayaan sederhana saja, cuman potong kue ulang tahun atau mungkin makan ala kadarnya. Tapi ada juga orang merayakan ulang tahun dengan
ngeprank dulu gitu, atau ngerjain kawannya. Ada orang begitu, atau buat kejutan juga. Ada juga ngeprank, contohnya dibuat kesal kawannya gitu, atau ada yang pecahin telur busuk di kepala kawannya yang ulang tahun, atau juga menabur atau tepung juga ditaburkan kepada orang yang ulang tahun. Nah, macam-macam saudara. Tapi kita mau bicara dulu tentang contohnya ada orang merayakan, membuat perayaan Natal, merayakan ulang tahun contohnya. Apakah sederhana atau meriah? Nah, biasanya kan kita buat balon-balon, kalau itu sederhana, dan juga disediakan kuenya. Nah, kalau di event atau kalau di perayaan ulang tahun yang orang kaya, sewa hotel, dekorasinya, makanannya diatur, makanan yang paling bagus, tamu-tamunya nanti harus tamu-tamu terhormat, kuenya juga kue paling mahal. Lalu ada yang mengundang artis atau grup band yang ternama supaya perayaan itu begitu meriah. Tapi pernah nggak saudara bayangkan, ketika itu semua sudah dipersiapkan, hotel mewah, dekorasi, makanan sudah begitu dipersiapkan begitu bagus, makanan yang enak dan lezat, kuenya kue yang mahal. Tetapi saudara, orang yang ulang tahun tidak hadir pada kala itu, apa yang terjadi? Saya yakin saudara, semeriah apapun atau sebesar apapun persiapan yang sedang dibuat, kalau orang yang ulang tahun tidak hadir di situ, maka itu menjadi sia-sia, menjadi tidak berarti, menjadi tidak berguna. Sampai sini mengerti? Amin. Saya yakin juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada saat itu, sekalipun mungkin perayaan terus dilanjutkan karena semua sudah dipersiapkan, penyanyi atau artis tetap bernyanyi, atau orang tetap merayakan selama ulang tahun. Tapi kan aneh aja saudara, selama ulang tahun, tapi ditanya yang ulang tahun yang mana, nggak datang, kan itu lucu. Itu akan aneh dan orang pasti, ngapain kita nyanyi, ngapain kita melakukan ini hal bodoh gitu. Nah, sama seperti kita hari ini. Kita saudara mengatakan perayaan Natal, bernyanyi, memuliakan Tuhan, tetapi tanpa kehadiran Tuhan, tanpa Allah hadir dalam ibadah kita, tanpa Allah hadir dalam perayaan Natal kita, maka itu menjadi tidak berarti, tidak bernilai, tidak berkualitas, dan menjadi sia-sia. Maka saya pastikan hari ini, walaupun kita mungkin merayakan perayaan Natal ini sangat terbatas dengan virtual, dengan live streaming online, tetapi saya yang harus kita pastikan hari ini adalah Allah harus hadir, harus lahir, harus nyata di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Ini hal yang penting, saudara. Sudah berapa banyak Natal yang kita ikuti? Sudah berapa banyak perayaan Natal yang sedang kita rayakan? Tapi apakah kita merayakannya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah yang Immanuel yang kita rayakan? Maka dikatakan dia akan disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Katakan Allah menyertai kita. Tanpa penyertaan Allah, tanpa kehadiran Allah, semua tidak berarti. Teman-temanku, umat yang dikasih oleh Tuhan, saudara dimanapun berada hari ini, ayo coba periksa saudara. Coba periksa selama ini apa yang sedang kita kejar. Apa yang sedang kita utamakan dalam setiap perayaan kita. Sungguhkah kita saudaraku menginginkan, menghadirkan, menyatakan kehadirannya dalam setiap kehidupan kita? Itu yang penting. Maka Allah yang Immanuel, yang artinya Allah berserta kita, ada di antara kita. Dia menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seperti kita, mengenakan tubuh daging seperti kita, ada di antara kita. Kenapa dia harus ada di antara kita? Kenapa dia menyertai kita? Yang pertama adalah dia ada bersama kita, dia ada di antara kita, dia ada menyertai kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Tahukah saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah rusak.
Disitulah dikatakan manusia menjadi orang yang memberontak kepada Allah, terpisah dari Allah. Sebab Allah pernah berkata, kalau engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka engkau akan mati. Tetapi faktanya Adam dan Hawa melanggar dan memakannya. Maka mereka disebut orang yang melanggar, orang yang berontak, orang yang berdosa. Maka mereka disebut menjadi orang yang mati. Mati dalam arti kata, ada beberapa pengertian. Artinya yang pertama, mati terpisah dari Allah. Jadi orang yang terpisah dari Allah itu sudah mati sebelum mati. Maksudnya apa, Pak? Mati sebelum mati. Kalau engkau dan saya terpisah dari Allah, engkau sudah mengalami kematian kekal. Artinya kita binasa dan kita ke neraka. Karena kematian itu sudah, orang yang di luar Tuhan itu sudah berada di kematian kekal. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, orang mengalami kematian secara jasmani, artinya roh kita terpisah dari tubuh kita. Harusnya kita nggak perlu mati sebenarnya. Tuhan nggak pernah mencipta Adam dan Hawa supaya mati dikubur. Tapi sebenarnya dicipta untuk kekal. Makanya manusia dari yang tidak ada menjadi ada dan menjadi kekal. Harusnya tubuhnya kekal juga. Tapi karena sudah berdosa, maka tubuhnya menjadi tidak kekal, tapi rohnya tetap kekal. Maka ketika dosa melingkupi umat manusia, maka itu membuat hubungan kita rusak dengan Allah. Alkitab pernah mengatakan, saudara, dalam Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang benar, kata Alkitab. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan ini, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi perhatikan maksud saya begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia rusak dengan Allah. Dan apa yang terjadi ketika manusia telah terputus atau hubungannya rusak dengan Allah, satu-satunya nasib manusia di bawah kolong langit adalah yang disebut dengan kebinasaan kekal, yaitu terbuang ke neraka. Cuman itu nasibnya. Cuman itu nasib kita, nggak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah rusak. Makanya Bapak Ibu Saudara, Kristus datang yang disebut Immanuel untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Maka ketika kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disertai Allah, Kristus ada bersama-sama dengan kita, maka itu memberikan sebuah pemulihan hubungan kita dengan Allah. Maka ketika hubungan kita dipulihkan dengan Allah, itu artinya kita memiliki sebuah harapan yang baru. Bukan lagi harapan kebinasaan, bukan lagi kematian kekal di depan kita, tapi kita sedang menuju kepada kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Katakan amin. Tahukah saudara, kita tidak akan pernah bisa menjangkau Allah. Kenapa? Karena kita terkutuk berdosa dan kita adalah pemberontak. Maka bagaimanapun cara kita nggak bisa menjangkau Allah. Itu sebabnya Allah yang turun, yang datang menjangkau kita. Allah yang turun merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi sama seperti kita, ada di antara kita. Kita nggak pernah bisa menjangkau Allah karena kita berdosa. Tapi Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia, rela mengenakan tubuh daging, tubuh dosa, tapi dia tidak berdosa. Untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tahukah saudara, hubungan kita yang rusak akan membuat kita, saudaraku, punya komunikasi yang terganggu. Sama seperti kalau kita kan hubungan kita rusak dengan seseorang, kita pasti malas bicara dengan orang itu. Jangankan malas bicara, kita nggak mau bicara. Kalau hubungan saudara rusak atau hubungan saudara rusak dengan orang tua saudara atau dengan ibu atau dengan ayah saudara, pasti saudara nggak mau bicara. Ada orang begitu, contohnya dia benci sama papanya, dia benci sama ayahnya. Waktu nelpon dari kampung, mamanya bilang, ini papamu mau ngomong. Pas bilang, enggak usah mak, enggak usah mak. Kenapa dia nggak mau bicara? Karena hubungannya rusak.
Tapi kalau hubungan kita tidak rusak, kan biasanya kita miss call, video call, telepon, cerita segala macamnya, saudara. Sama seperti berteman juga begitu. Waktu kita, saudaraku, hubungan kita rusak, pasti nggak mau bicara, nggak mau ketemu. Jangankan ketemu, lihat wajahnya pun kita malas, saudaraku. Dan kita, saudara, sangat tidak rindu untuk bertemu. Maka seperti sekarang, banyak di antara saudara yang hubungan merusak pada Tuhan. Kenapa? Saya buktikan. Kalau engkau malas berdoa, malas menemui Tuhan dalam hadiratnya, engkau malas membaca Alkitab, engkau malas beribadah, engkau malas mencari Tuhan, itu berarti hubunganmu rusak dengan Tuhan. Yang pura-pura ngerti katakan amin. Maka kalau saudara menjadi orang Kristen yang malas berdoa, malas beribadah, malas baca Alkitab, malas berubah, malas bertobat, atau malas mencari hadirat Tuhan, hubunganmu rusak dengan Allah. Bahkan saudara yang hadir hari ini, bukan saya menghakimi, saudara yang hadir hari ini belum tentu karena rindu mencari hadirat Allah. Jangan-jangan karena kita, saudara, terbawa suasana 25 Desember kan biasanya nggak enak kalau nggak ke gereja. Saya tidak mencoba menjudge menghakimi saudara, tapi saya mau ingatkan, kalau engkau tidak suka berkomunikasi dengan Allah, engkau tidak suka hadirat Tuhan, engkau tidak suka mendengarkan suaranya, engkau tidak suka baca Alkitab, engkau tidak suka bersekutu dengan Allah, engkau tidak suka beribadah, itu buktinya hubungan merusak dengan Allah. Hari ini, saudara, Tuhan hadir melalui perayaan Natal ini untuk memulihkan hubunganmu kembali dengan Allah, supaya engkau rajin baca Alkitab. Mungkin kau dulu rajin baca Alkitab, tapi entah kenapa ada yang mengganggu hubunganmu dengan Allah. Maka sekarang pulihkan hubungan itu. Engkau malas berdoa, engkau malas beribadah, engkau malas, saudara, baca Alkitab. Sekarang pulihkan hubungan itu dengan Allah. Katakan amin. Sama seperti kita, saudara, kalau hubungan kita sudah pulih dengan orang tua kita, kita mulai berbicara, suka komunikasi, dan kita sangat senang untuk mendengarkan suara. Maka inilah, saudara, Immanuel, artinya Allah ada bersama kita, Allah ada di antara kita. Allah menyertai kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, saudara, Immanuel artinya Allah berserta dengan kita. Untuk apa Allah menyertai kita? Untuk apa Allah ada di antara kita? Artinya, saudara, Allah ingin mendamaikan kita dengan dirinya. Allah ingin memperdamaikan kita dengan dirinya. Di mana Alkitab mengatakan, saudara, kita sudah menjadi seteru Kristus. Sudah menjadi seteru Allah. Apa itu seteru? Musuh, bermusuhan, berseberangan, bertolak belakang dengan Allah. Itu sebabnya coba kita cek, saudara, yang kita lakukan ini setiap hari kehendak Allah atau tidak? Yang saudara bicarakan setiap hari kebenaran atau kebohongan? Saudara mulai menampilkan kehidupan sehari-hari dengan ketulusan atau kepura-puraan. Nah, coba di situ kita melihat, saudara. Tahukah saudara, Allah yang Immanuel ada di antara kita. Dia mau bersama kita, dia ada bersama kita saat kita sedang melukai hatinya. Saat kita masih seteru, saat kita masih bermusuhan, saat kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih berbuat jahat. Dalam kata lain, saudara, waktu kita melukai hatinya, waktu kita menyakiti hatinya, waktu kita berbuat jahat kepada dia, justru di situ dia datang kepada kita untuk mendamaikan kita dengan dia, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Maka dengar dengan baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roma pasal 5 ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi
kata ketika masih seteru, artinya ketika kita masih bermusuhan, masih jahat, masih melukai hatinya, masih membuat hati Tuhan terluka, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi justru di situ dia datang kepada kita. Dia menawarkan perdamaian kepada kita. Artinya dia ingin menerima kita. Dia ingin mendamaikan kita dengan dirinya. Dengan cara apa? Melupakan semua kejahatan kita. Melupakan semua dosa kita, mengampuni semua dosa kita, membebaskan semua kesalahan kita, lalu menerima kita kembali menjadi anaknya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, cara kita agar bisa saudaraku berdamai dengan orang lain sama seperti Kristus, dia melupakan, dia mengampuni semua kesalahan dan kejahatan kita. Nah, harus dibedakan, mengampuni dengan memaklumi itu berbeda, saudara. Tuhan tidak memaklumi kesalahan kita, tapi Tuhan mengampuni kesalahan kita. Apa bedanya? Kalau memaklumi kan begini, ya udahlah, memang begitunya dia. Ya mana lah mau dibuat ya? Ya begitulah. Apa mau dibuat lagi? Ya biar aja lah begitu. Itu memaklumi. Tapi kalau mengampuni itu gimana? Mengampuni itu artinya bahwa Tuhan menerima kita dengan segala keberadaan kita, tetapi untuk dipulihkan, untuk diubahkan, untuk diperbaiki, katakan amin. Jadi Allah mau mendamaikan kita dengan dirinya, bukan berarti kita tetap jahat, lalu Allah tetap mendamaikan kita dengan dirinya, kita tetap berdamai dengan Allah. Wah, kan Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya, jahat pun gak apa-apa. Bukan itu, saudara. Tapi Allah menerima kita, mengampuni kita, melupakan semua kejahatan kita, supaya kita diperdamaikan dengan dirinya. Artinya supaya kita dibawa kepada pemulihan, dibawa kepada perubahan hidup, dibawa kepada hal-hal yang membawa kita semakin mengenal kebenaran dan makin mencintai Dia. Katakan amin. Ini adalah hal yang penting, saudara. Jadi ketika kita sedang melukai hatinya, sedang berbuat jahat kepada Dia, justru di situ Dia datang menawarkan bagaimana kita diperdamaikan dengan Dia. Nah, kita juga harus meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Allah yang Immanuel, artinya Allah ada bersama kita. Mungkin orang lain melukai kita, orang lain menjahati kita, orang lain merugikan kita, orang lain menzolimi kita, orang lain saudara mengkhianati kita. Tapi pada saat itu kita mesti menawarkan perdamaian. Artinya kita ingin berdamai, kita tidak mau bermusuhan, kita ingin berdamai supaya kita benar-benar bisa mengalami pemulihan dan pemulihan. Katakan amin. Bisa saudara bayangkan gak betapa mulianya seperti itu? Katakanlah saudara, kita yang dilukai, kita yang dikhianati, kita yang dirugikan, lalu kita yang menawarkan perdamaian. Dan memang saudara, ingat ini, hanya Allah lah yang bisa mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab saudara, sebab kuncinya hanya ada pada Dia. Kalau Dia tidak membuka diri, kita nggak mungkin bisa. Sama contohnya seperti ini, saudara. Waktu saudara bersalah kepada atasan saudara, bersalah kepada bos saudara, maka bos saudara marah dan bos saudara begitu murka. Saya mau tanya saudara, kira-kira siapa yang bisa mendamaikan saudara dengan bos saudara itu? Teman-teman karyawan yang lain pasti nggak bisa, karena sama-sama karyawan. Maka oleh karena itu saudara mungkin jadi takut, menghindar, atau bersembunyi, atau bahkan lari, saudara. Itu kan yang kita lakukan. Tetapi karena saudara nggak mungkin bisa, karena ketika bos saudara, walaupun saudara berkata, maaf bos, ampun bos, aku tidak ulangi lagi. Tapi kalau bos saudara berkata, aku tidak ampuni kamu, pasti tidak akan bisa. Tidak akan ada perdamaian. Tapi ketika bos saudara berkata, mencari saudara berkata, aku mengampunimu, aku memaafkanmu, maka disitulah terjadi perdamaian. Sebab hanya bos saudara tadilah yang bisa
atau yang berhak untuk menawarkan perdamaian atau mendamaikan engkau dengan bosmu itu. Sampai sini paham maksud saya, amin? Sama seperti kita, saudara. Allah yang datang. Kalau kita tidak bisa, tidak mungkin mendamaikan diri kita dengan Allah. Tapi Allah yang datang mengampiri kita. Allah yang datang mencari kita. Allah yang datang menemui kita dan berkata, aku menerimamu, aku mengampunimu, aku menyertaimu, aku ada bersamamu, aku ada di antaramu, dan aku ingin mendamaikanmu dengan diriku. Aku ingin mendamaikanmu dengan Allah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saudara, saya berharap ini penting. Mungkin banyak di antara saudara yang melakukan hal yang keliru, hal yang salah, hal yang jauh daripada hadirat, daripada kehendak Tuhan. Ayo saudaraku, terima pendamaian Allah. Dengan cara apa? Melepaskan dirimu dari setiap apa yang Tuhan tidak kehendaki, dan mulai menggapai tangan Allah, mulai menggapai hadiratnya, mulai menggapai cintanya dan kasihnya. Dan yang terakhir, saudara, Allah ada di antara kita, yaitu Allah yang Immanuel, artinya bahwa Allah ada bersama kita, menyertai kita. Allah ada di antara kita untuk menuntun kita kepada kebenaran. Allah ingin membangun cara hidup yang benar. Maka dia pada kala itu, saudaraku, ada di antara kita mengenakan tubuh daging. Kenapa Allah harus membangun cara hidup yang benar? Sebab Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi bisa saudara bayangkan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Berarti kalau tidak ada yang benar, berarti tidak ada satupun yang bisa dicontoh. Tidak ada satu yang bisa dijadikan teladan. Tidak ada satu yang bisa dijadikan panutan. Karena semua bersalah, semua berdosa, seperti apa yang dikatakan kitab Roma tadi, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Maka kalau seorang pun tidak ada yang benar, maka kita akan menganggap ketidakbenaran adalah hal yang wajar. Tangkap sampai sini, amin? Ya kan semua sama-sama salah, semua sama-sama berdosa. Di dunia ini semua sama-sama salah, sama-sama berdosa, maka kita anggap dosa jadi biasa. Cobalah kalau saudara contohnya ada di kumpulan pemabuk gitu ya. Ya mabuk kan, di antara pemabuk ini nggak pernah merasa mabuk itu kesalahan. Ya udah sama-sama pemabuk kok semuanya. Sama-sama contohnya di kumpulan para penjudi, di kumpulan para perampok. Mereka nggak pernah merasa merampok itu salah. Mereka nggak pernah merasa penjudi itu salah, karena mereka anggap ya sama-sama penjudi, semua menjudi kok. Maka tidak ada yang bisa dijadikan contoh dari antara mereka. Coba kalau yang satu berkata, kalian jangan menjudi woi. Padahal dia menjudi. Orang bilang, apa kau? Kau aja penjudi. Nah sama seperti ini, semua orang berdosa. Tidak ada yang benar. Lalu siapa yang mau mengajari dan siapa yang mau dicontoh, siapa yang mau diteladani? Tidak ada lagi. Makanya saudara, Yesus datang mengenakan daging dan tubuh kita. Dia adalah yang tidak berdosa, mengenakan tubuh dosa. Tetapi walau dia mengenakan tubuh dosa, dia menjalani kehidupan selama 33,5 tahun tanpa cacat celah, tanpa dosa, tanpa kejahatan, tanpa kesalahan. Makanya kita harus menjadikan Kristus menjadi teladan kita, sebab dialah yang menuntun kita kepada kebenaran. Dia Immanuel yang menyertai kita. Menyertai kemana? Menyertai kita kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Yaitu hidup yang dijalani oleh Yesus Kristus. Itulah hidup kebenaran yang harus kita jalani. Bagaimana Yesus memperlakukan musuhnya? Bagaimana Yesus memperlakukan orang berdosa? Bagaimana Yesus menolong orang-orang yang lain? Bagaimana Yesus hidup hanya untuk memuliakan Bapa di sorga? Seluruh yang dikerjakannya, saudara,
itu dibangun di atas kebenaran. Makanya Allah harus hadir di antara kita. Kenapa harus hadir? Sebab tidak ada lagi yang bisa dijadikan contoh. Maka Allah sendiri yang hadir mengenakan daging seperti daging kita, supaya kita bisa meneladaninya, supaya kita bisa mencontohnya, supaya kita bisa mengikutinya. Itu sebabnya ayat 6 dikatakan, karena kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ini menunjukkan kepada kita, saudara, Allah yang Immanuel, Allah bersama kita, Allah ada di antara kita. Untuk apa dia ada di antara kita? Untuk menuntun kita kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus yang mengenakan daging seperti kita. Lah kenapa dia mengenakan daging seperti kita? Supaya kita bisa mengikutinya. Kalau dia datang dalam bentuk roh, kita nggak bisa mengikutinya. Kalau dia datang dalam bentuk malaikat, kita nggak bisa mengikutinya. Tapi dia datang dalam bentuk daging, kita pasti bisa mengikutinya. Karena seperti daging yang kau kenakan, daging yang ku kenakan, itu yang dikenakan Yesus. Tapi dia membuktikan cara hidup yang benar di hadapan Allah, yaitu dari sejak kelahirannya sampai kepada kematiannya. Kematiannya pun tergantung di kayu salib. Dia tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, ayo coba periksa hidup saudara. Udah berapa kali kita bernatal? Apakah engkau makin dituntun kepada kebenaran? Apakah gaya pacaranmu makin benar? Apakah cara kerjamu makin bagus, makin jujur, makin bertanggung jawab? Apakah saudara di hostel, di kilang, di pekerjaan, di rumah tangga makin menjadi teladan, makin menjadi contoh? Jangan cuma bicara. Banyak orang saudara bicara ayat-ayat. Banyak orang saudara bicara Alkitab setiap hari. Tapi prinsip kelakuan, tingkah laku, tindakannya tidak mencerminkan Alkitab. Tidak mencerminkan kebenaran. Ini yang terjadi pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau bicara Taurat, bicara kitab, bicara saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat mereka begitu hebat. Tapi kelakuan, motivasi, dan juga ketulusan hati mereka sangat diragukan. Itu sebabnya Yesus pernah mencela mereka dan berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, luarmu nampak bersih, tapi dalammu busuk, kamu seperti kuburan." Maka itu artinya saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang sebuah kehidupan yang benar. Maka dia ada di antara kita menjadi Immanuel, Allah yang menjelma menjadi manusia, untuk menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Dan itu sebabnya katakan, akulah jalan kebenaran. Artinya, akulah yang harus diikuti. Akulah yang harus diteladani. Orang yang seperti akulah yang akan sampai kepada Bapa. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya perayaan Natal hari ini akan terus membawa kita kepada perubahan demi perubahan. Mari kita periksa hati dan hidup kita masing-masing. Dan kiranya kebenaran ini mengubah dan memulihkan hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas segala kebenaran firman-Mu. Sebagaimana firman-Mu mengajari kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti esensi daripada perayaan Natal. Bukan bicara kepada perayaannya, tapi kehadiran-Mu ada di antara kami, ada bersama kami, ada di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu Tuhan yang membawa kami kepada pemulihan hubungan kami dengan Allah. Kehadiran-Mu juga Tuhan, penyertaan-Mu membawa kami kepada pendamaian dengan Allah. Dan kehadiran-Mu juga Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kebenaran yang berkenan kepada Allah. Olehnya kami berdoa bagi setiap kami yang mendengar pada saat hari ini. Kiranya firman ini mengubah kami, memulihkan kami, dan memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin.
Sebentar kita akan memberikan persembahan dan janji iman kita yang terbaik bagi Tuhan. Di kursi saudara kami sudah menyediakan amplop. Maka isilah sesuai dengan kerelaan hati saudara. Tulis nama saudara dan antarlah ke depan ke kotak persembahan yang ada di depan. Dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan. Sembari kita bernyanyi. Haleluya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Oh holy night, the star out brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul fell His word. As thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breathe a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Kami berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Oh holy night, the star out brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell His word. As thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder ring a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah Natal hari ini membawa perubahan atas seluruh kehidupan kita. Ingat, Natal itu artinya bahwa Allah hadir bersama kita. Tanpa kehadiran Allah, maka setiap apa yang kita lakukan tidak akan berarti. Natal yang Immanuel artinya Allah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Mari katakan bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita tadahkan kedua tangan kita. Terimalah berkat-Nya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap cinta Tuhan, tetap semangat, dan tetap roh kita menyala-nyala untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal 24-25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.